Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Kelas Ulamal, NPM 18108010339, kelas BKPI 5C. Di sini saya akan menerangkan tentang konseling multikultural respectful. Kompetensi konseling keadilan multikultural dan sosial. Association for Multicultural Counseling and Development mencatat beberapa kompetensi yang harus dicapai dalam konseling multikultural, yaitu yang pertama, kesadaran konselor tentang nilai dan bias budaya sendiri. Seorang konselor harus menyadari nilai budaya yang mereka miliki dan mengenali batasan praktik mereka. Yang kedua, konselor kesadaran pandangan dunia klien. Seorang konselor harus menyadari bahwa pandangan dunia klien mereka berbeda dari mereka sendiri. Yang ketiga, strategi intervensi yang sesuai dengan budaya. Seorang konselor dengan kompetensi budaya menghormati pandangan, nilai, kepercayaan, praktik adat, dan bahasa klien mereka. Pentingnya respek dalam konseling. Konseling datang dari mana saja dengan memiliki latar belakang permasalahan dan budaya yang beragam. Konseling juga mempunyai keleluasaan untuk mengatur dirinya dan memperlakukan dirinya sebagaimana apa yang diinginkannya. Kondisi ini harus diimbangi dengan sikap respek dari seorang konselor dalam memandang pribadi konseli. Respek merupakan aspek yang penting dalam melakukan pemahaman antar pribadi. Respek dengan menghargai apa keputusan konseli, menghormati pilihan hidupnya, dan memberikan penilaian apa adanya terhadap konseli. Dalam ruang lingkup konseling yang memiliki kesempatan menanamkan nilai-nilai yang bermakna, konselor harus mempunyai pemahaman terhadap adanya perbedaan pemikiran, persepsi, budaya, dan keragaman lainnya dalam berkehidupan, sehingga dibutuhkan sikap respek yang berkualitas dari seorang konselor agar proses konseling berjalan dengan baik. Tinjauan teori respek. Yang pertama, Immanuel Kant, abad ke-18, Kant menjelaskan bahwa seseorang perlu menghormati dirinya dan orang lain. Yang kedua, dari Rogers, tahun 957, menjelaskan tentang respek merupakan penghargaan tanpa syarat sebagai kondisi untuk merubah kepribadian. Yang ketiga, dari Truax, tahun 1962, membuat tentative scale of the measurement of non-possessive verb. Yang keempat, Charkov and Berenson, tahun 1967. Respek dapat dikomunikasikan seperti kehangatan dan suara yang dimodulasikan, terbuka dan jujur. Model di sini ada beberapa model respectful. Sebuah model keberagaman manusia mengakui sifat komprehensif dari perkembangan manusia, terdiri dari 10 faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan kesejahteraan pribadi seorang. Meskipun 10 faktor yang termasuk dalam kerangka konseling respectful bukanlah daftar yang lengkap, mereka dianggap sebagai beberapa komponen terpenting dari keanekaragaman manusia. Model respectful dikembangkan dengan satu tujuan, yaitu untuk mengenali multidimensi semua klien secara komprehensif dan integratif. Departemen Pendidikan Konselor Universitas Negeri San Jose berbagi model respectful yang dikembangkan oleh Michel Di Andrea dan Judy Daniels sekitar tahun 1997 dan melibatkan 10 faktor berbeda yang mempengaruhi perkembangan psikologis individu serta rasa kesejahteraan pribadi mereka. 10 model respectful: identitas religius atau spiritual, latar belakang kelas ekonomi, identitas seksual, tingkat kematangan psikologis, identitas etnis atau ras, tantangan kronologis atau perkembangan, ancaman kesejahteraan dan trauma, latar belakang dan riwayat keluarga, karakteristik unik fisik, dan yang terakhir lokasi tempat tinggal dan bahasa. Di sini 10 faktor dari model respectful. Yang pertama, identitas keagamaan atau spiritual, yaitu beberapa klien dipengaruhi oleh agama mereka melalui pengalaman transendental yang melampaui hal-hal biasa. Orang lain mungkin mengidentifikasi tanpa agama sama sekali. Yang kedua, latar belakang kelas ekonomi. Posisi dan kedudukan kelas mempengaruhi perkembangan klien
dan dengan demikian mempengaruhi identifikasi mereka sendiri atas kekuatan dan ekspresi masalah mereka selama terapi atau konseling. Yang ketiga, identitas seksual. Identitas seksual mempengaruhi perkembangan pribadi, terutama bagi orang-orang yang tertindas karena seksualitas mereka yang mengurangi rasa harga seseorang. Yang keempat, kematangan psikologis. Jenis kedewasaan ini melibatkan kemampuan individu untuk menanggapi situasi atau lingkungannya dengan cara yang tepat berdasarkan kekuatan dan kebutuhan psikologis mereka. Yang kelima, identitas etnis, budaya, dan ras. Beberapa klien mengalami perbedaan dalam kelompok yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Yang keenam, tantangan perkembangan kronologis. Perkembangan keterampilan fisik, kognisi, dan psikologis memengaruhi bagaimana seseorang mengalami tantangan di berbagai titik dalam kehidupan. Yang ketujuh, trauma dan ancaman terhadap kesejahteraan. Situasi stres dapat membuat individu berisiko mengalami bahaya psikologis ketika kemampuan untuk mengatasinya menjadi tidak efektif. Yang kedelapan, keluarga, sejarah, dan dinamika. Keluarga dapat memainkan peran dalam arti seseorang diri, ambisi, dan prasangka. Keluarga modern sekarang menjadi satu lebih banyak diverifikasi, lebih sedikit kekakuan, dan wawasan yang luas. Yang kesembilan, karakteristik fisik unik. Orang yang memiliki karakteristik fisik yang unik mungkin mengalami stres karena ketidakpuasan. Ketidakpuasan merupakan bagian dari konselor untuk merefleksikan pandangan negatif yang terinternalisasi dari stereotip. Yang terakhir 10, lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Bergantung pada pola iklim, medan geologi, dan jenis pekerjaan yang tersedia, individu akan memiliki berbagai kekuatan dan minat. Menyadari stereotip dan bias yang terkait dengan individu yang berbicara dengan dialek yang berbeda dapat berbeda dari asumsi yang tidak akurat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.